misal nih di hadapan saya satu amben ini atau tempat tidur sebuah negara Indonesia, bukannya untuk membandingkan negara Indonesia dengan satu tempat tidur, contoh aja ya. Nah, yang berserakan ini permasalahan yang ada di Indonesia ya, tidak cukup dengan hitungan 10 hitungan saja ini sudah selesai semua ya. Intinya permasalahan Indonesia itu tidak cukup hanya 10 tahun untuk bisa menjadi lebih maju, lebih makmur ya. Butuh waktu, intinya butuh waktu ya. Kalau mau negara Indonesia yang begitu besarnya dipimpin, meski presidennya sudah memberikan yang terbaik, tapi waktunya hanya 10 tahun, itu menurut saya kurang cukup ya. Beda cerita kalau mungkin 32 tahun yang lalu negara Indonesia dipimpin sama Pak Jokowi. Aku yakin dan aku pastikan 8 atau 90% negara Indonesia sudah maju, sudah makmur. Ya, oke. Semoga sampai di sini paham ya. Oke. Ada yang punya statement seperti ini. Kita bayar pajak dan presidennya Pak Jokowi, dan uang pun itu difoya-foya sama anak buahnya Pak Jokowi ya. Pertanyaan saya begini. Contoh aja yang itu ya, yang ayahnya Mario kan dinas perpajakan apa di Dirjen Perpajakan itu ya. Pak Jokowi sama ayahnya Mario itu bekerjanya lama mana? Itu pertanyaan saya. Nah, dari situ kita tahu. Apa maneh? Ada yang punya statement seperti ini. Kita membayar pajak kepada negara, tapi uangnya dibuat foya-foya sama anak buahnya Pak Jokowi ya, khususnya di Dirjen Perpajakan lah, contohnya ya ayah Mario Dandi ya, yang kekayaannya begitu wow. Pertanyaan saya satu, masa kerja Pak Jokowi sama ayah Dandi lama siapa ya? Lama ayah Mario Dandi. Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak memikirkan hanya satu di dinas perpajakan ya. Beda cerita kalau Pak Jokowi hanya memikirkan di dinas perpajakan selama mungkin 9 tahun, pasti sudah rapi, pasti sudah terkendali ya. Itu karena apa? Pak Jokowi itu dengan kejadian seperti ini, mungkin ini usaha juga pemerintah untuk memperbaiki sistem yang menurutku sih human errornya, individu orangnya ya, bukan dinasnya atau itu ya apa ya, istilahnya itulah di dinas perpajakan ya. Itu kalau menurut saya ya. Jare kok nyelo, kena celuk yo nganten bareng. Gayamu jon etok-etok ngedian. Eleh. Awak waras wiris oteke pinter no kok. Kene mu jare kok nyeluk. Tadi dia bilang, "Kok ora tau nyeluk aku nopo? Iki saiki tak celuk." Kene yo ngonten. Ini tetanggaku. Ya, mungkin pura-pura gila ya, karena ya kecewa sama keluarganya, jual rumah, warisannya itu nggak dibagi rata, terus beli rumah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Intinya tuh kalau jual rumah atau apa, keputusan apa dalam keluarga ini, orang ini maunya dilibatkan itu ya. Nih tadi malam beli kopi doang di warung depan itu ya.
ke tempat saya, Lek, kayak banyune panas, Lek. Tak gene kopi. Lah, udah tak kasih air panas dalam plastik. Terus bilang seperti ini caranya apa dituang ke? Bilang seperti itu. Tak kasarin gini. Kok rasa etok-etok no, tak wantemi aku bilang. Terus pergi orangnya. Intinya nggak gila, ini pura-pura. Intinya kecewa sama keluarga. Lagi kepala badan cukai Makassar ya. Tuh buat anak-anak para pejabat, wes gak usah sok-sokan pakai barang-barang branded kalau tidak hasil diri sendiri ya. Nih. Jadi kalau hartanya maksudnya tidak hasil korupsi sih sah-sah saja. Kalau nanti terbukti hasil korupsi, waduh, malunya nanti nggak ketulungan ya. Stop lah bermewah-mewah, masih banyak orang-orang yang masih di bawah kita, oke? Pagi sebelum antar anak sekolah dan masuk ke dinas permohonan, mau olahraga pagi dulu, secangkir apa segelas plastik air hangat ya. Ini cerita nyata. Kontenku itu tidak jauh dari ya keadaan sekitar sama kenyataan hidupku sama ya sentinas sekitar. Tanggaku ini dibilang ya stres. Edan ya. Punya statement seperti ini. Beli motor pakai uang saya sendiri, disuruh bayar pajak ya. Nah, begitu pula yang meributkan sebagai warga negara Indonesia, meributkan saya juga bayar pajak kok, saya juga berhak untuk memakai fasilitas yang sedang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Ini yang bilang seperti ini orang yang kontra sama kepemimpinan Pak Presiden lo. Ya. Coba belajar berpikir. Selamat pagi Pak Ustadz Abdul Somad. Saya ya baru 13 tahun ini keluar dari RSJ ya. Lulus dari RSJ. Dan saya pun orang awam. Nih, saya mau tanya Pak Ustadz. Kalau laki-laki sama perempuan beda muhrimnya berpelukan, itu hukumnya apa Ustadz? Dan dalilnya bagaimana? Lagi orang yang sudah dibaptis, mulanya agamanya Islam, kemudian dibaptis, itu selanjutnya agamanya apa Ustadz? Terus ada lagi, ada orang Muslim masuk ke tempat wihara ya kalau di wihara itu namanya apa ya, disucikan apa itu ya. Nah itu juga hukumnya apa Pak Ustadz? Saya hanya numpang tanya loh Pak Ustadz, saya kan orang awam juga baru 13 tahun ini lulus dari RSJ Pak Ustadz ya. Tolong dalilnya sama hukumnya apa Ustadz? Gitu aja. Terima kasih Pak Ustadz.